mempersembahkan serial Sandiwara Radio Saur Sepuh dalam kisah Memburu Harta dan Singasara. Naskah karya Niki Kosasi, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Wataknya bagaimana? Kasar atau lembut? Berwibawa atau tidak? Gerak-geriknya tenang dan berwibawa. Tapi nampaknya ada sedikit watak yang kejam. Watak yang kejam? Iya. Hanya baru mungkin. Kejam sih mungkin tidak. Tapi yang jelas agak sombong. Sombong? Agak angkuh. Kiwari, kau berani benar mencela junjungan kita. Dia itu Pangeran Kuntala yang wajib kita sembah. Karena sama saja dengan ayahnya, Raja Kuntala. Menilai orang kan boleh saja. Iya, tapi caranya menilai seseorang raja tidak boleh disamakan dengan menilai orang biasa. Caranya bagaimana? Harus pakai tata krama. Jangan asal nyeplos. Pangeran Kuntala datang. Iya, keretanya sudah memasuki halaman depan. Biar aku yang menjemputnya. Silakan Pangeran, silakan duduk. Iya. Pangeran, inilah para sahabat kita, bekas para abdi keraton Kuntala yang dulu mengabdi kepada ayahanda Pangeran, Prabu Sisik Gading. Iya. Ya, rata-rata sudah tua, tapi ada juga beberapa yang muda. Iya, Paman. Nah, silahkan Pangeran yang bersabda. Sampurasun. Saya senang sekali dapat berjumpa dengan saudara-saudara sekalian. Saya banyak mendengar sepak terjang saudara-saudara dari guru saya, yaitu Begawan Arya Wirantana. Dan baru kali ini saya melihat orangnya. Begitu pula kami, Pangeran. Kami selama ini hanya mendengar ceritanya dari mulut ke mulut. Lantas kami membayangkan bagaimanakah kira-kira orangnya Pangeran Kuntala tersebut. Dan sekaranglah kami dapat memandang Pangeran sepuas-puasnya. Lalu setelah melihat aku sekarang, bagaimana menurut kalian? Terima kasih atas pujian kalian. Wajah yang tampan, gerak yang gagah, dan sikap yang berwibawa tidaklah terlalu penting. Yang penting, apakah kalian yakin bahwa saya adalah putra tunggal Prabu Sisik Gading? Oh, percaya. Ya. Saya percaya, Raden. Terima kasih. Sekarang jangan dulu membicarakan yang berat-berat. Kita santai saja. Nah, Juragan Kiwari, hidangan segera dikeluarkan, lalu kita bersantap sambil berbincang-bincang. Ya, santai saja, dari hati ke hati, supaya menambah akrab di antara kita. Sudah siap, Pangeran. Hidangan sudah tersedia. Nah, marilah saudara-saudara. Ayo, mari kita bersantap bersama. Kita bergembira nih. Kopi, Pak. Iya, Bu. Tadi malam kemana, Pak? Ke rumah Pak Gurinda. Kamu juga kan tahu, sebelum pergi aku kan bilang dulu sama kamu. Maksudku, kok sampai larut malam? Biasanya kalau pergi tidak pernah sampai larut malam. Itu Juragan Kiwari mau membuka usaha baru. Lantas mengajak aku dan Pak Gurinda. Juragan Kiwari? Iya. Wah, jangan dilewatkan, Pak. Itu kesempatan yang paling baik. Juragan Kiwari kan raja uang. Kalau bisa kerja sama dengan dia, kau pasti akan kaya, Pak. Iya, Bu. Ada tamu, Pak. Naik kereta. Tuh, berhenti di muka rumah kita. Wah,
Itu Juragan Kiwari, Bu. Iya, betul. Aduh, keretanya bagus sekali ya, Pak. Tidak kalah dengan kereta para bangsawan keraton. Ayo, kau masuk, Bu. Siapkan minuman yang paling baik. Iya, Pak. Sampurasun. Rampes. Silakan duduk, Juragan. Iya. Maaf mengganggu. Pagi-pagi sudah datang ya. Tidak apa. Saya juga tidak kemana-mana. Sedang santai. Iya, ya. Saya jadi berdebar-debar. Ada apa Juragan memerlukan datang? Begini Subali. Tentang Pangeran Kuntala. Tentang Pangeran Kuntala? Maksud Juragan? Aku tidak setuju. Tidak setuju? Iya. Aku rasa tidak perlu kita memberontak terhadap kerajaan Madangkara. Aku rasa tidak ada. Ya, memang. Selama kita berada di bawah kekuasaan kerajaan Madangkara, keadaan Kadipaten Kuntala ini cukup baik, bahkan sangat baik. Kerajaan Madangkara bukan bangsa penindas. Iya, Madangkara mengatur kita, juga mengatur daerah-daerah lain yang masuk ke dalam wilayahnya, tidak dengan tangan besi. Itulah, kesejahteraan rakyat diperhatikan dengan baik. Perdagangan, perniagaan berkembang sangat maju. Kehidupan rakyat Kadipaten Kuntala ini sangat terjamin karena sumber alam yang makmur dipelihara dengan sebaik-baiknya. Nah, apalagi yang kurang? Mungkin Pangeran Kuntala ingin mengembalikan Kuntala kepada zaman kejayaan sebagai sebuah kerajaan yang besar, kerajaan Kuntala yang jaya. Impian kosong. Aku rasa tidak perlu berangan-angan yang terlalu tinggi, melainkan harus melihat kenyataan yang ada sekarang ini. Rakyat Kadipaten Kuntala tidak merasa tertekan berada di bawah kekuasaan kerajaan Madangkara. Bahkan sebaliknya, merasa senang karena hidupnya makmur, aman, damai, dan tentram. Iya, benar kata Juragan. Memang kita harus mempersembahkan upeti setiap tahun ke kerajaan Madangkara. Tapi berapa besarnya dan berapa jumlahnya tidak ditentukan, melainkan disesuaikan dengan kemampuan kita. Nah, apa tidak kurang baik perlakuan kerajaan Madangkara terhadap kita? Ya, saya pun dalam hati sebenarnya kurang setuju dengan rencana Pangeran Kuntala. Sebab, ya, mau tidak mau akan melibatkan rakyat Kuntala, Juragan. Nah, apa tidak kasihan kepada rakyat yang hidupnya sudah tenang, tiba-tiba diributkan oleh pemberontakan? Akhirnya jadi resah dan gelisah. Ya, apalagi kalau sampai terjadi perang besar antara kerajaan Kuntala melawan kerajaan Madangkara. Wah, rakyatlah yang akan jadi korban, Juragan. Dimanapun juga, perang itu merusak. Daripada perang, kan lebih baik bercocok tanam, menanam padi, menanam sayuran, membuat kolam untuk memelihara ikan atau berdagang. Itu akan lebih bermanfaat bagi kesejahteraan kita semua. Iya, Juragan. Tapi nampaknya Pangeran Kuntala tekadnya untuk melepaskan diri dari kekuasaan kerajaan Madangkara sangat besar. Ya, dia masih terlalu muda. Semangat darah muda sangat menggebu-gebu. Jadi tugas kitalah yang harus meredakan tekad besarnya itu. Iya, tapi harus perlahan-lahan supaya tidak tersinggung. Iya, benar. Sudah beres, Mat? Sudah, Pangeran. Wah, pelananya mewah sekali. Pakai pelana yang biasa saja kalau bisa. Kan sesuai dengan kudanya, Pangeran. Tuh lihat, kuda ini tinggi dan besar, gagah sekali. Kuda yang mahal seperti ini harus memakai pelana yang mahal juga. Kan begitu, Pangeran? Ya, bolehlah. Ada orang datang dengan kuda. Iya. Oh, Paman Gurinda. Iya, Pak Gurinda. Selamat pagi, Pangeran. Selamat pagi, Paman Gurinda. Mau kemana, Paman? Hendak menemui Pangeran. Oh, Wah, nampaknya Pangeran akan bepergian. saya ingin jalan-jalan, melihat-lihat keadaan wilayah Kadipaten Kuntala ini. Kebetulan, saya pun punya maksud yang sama. Jadi kita bisa pergi bersama-sama. Iya, itu lebih baik.
Kita santai saja, Paman. Baik, Pangeran. Sebab kalau kita menunggang kuda berpacu dengan kecepatan tinggi, tidak akan bisa melihat keadaan wilayah dengan seksama. Betul, Pangeran. Kalau berkuda dengan santai seperti ini, Pangeran akan bisa melihat keadaan Kadipaten Kuntala dengan tenang, tidak terburu-buru. Iya. Pertama-tama kita akan kemana? Sebaiknya ke alun-alun, sebab dari situ bisa melihat ke keraton. Iya, benar. Saya ingin sekali melihat keraton Kuntala, bekas tempat tinggal Ayahanda Prabu Sisik Gading dan Ibunda Permaisuri Dewi Arti. Iya, kita mengambil jalan yang lurus. Ada kereta di depan. Wah, Pak Tabib. Tabib? Ya, kereta itu kereta Pak Tabib Sumarta. Jalan yang kita lalui ini sempit, Paman. Kalau kereta yang dinaiki oleh tabib itu lewat, kita bisa tertabrak. Paman? Ya. Bagaimana ini, Paman? Ya. Lebih baik kita berhenti saja dan minggir ke tepi jalanan. Oh, iya. Hai, tabib. Hei, Gurinda. Dari mana, tabib? Dari rumah si Baki. Oh, sakit apa dia? Luka-luka. Luka-luka? Karena apa? Bertarung. Bertarung dengan siapa? Dengan Anjani. Anjani? Ya. Kenapa si Raki bertarung dengan Anjani? Apakah ada persoalan yang gawat sehingga si Raki harus pergi ke Gunung Lawu untuk menantang Anjani? Atau Anjani yang datang ke sini menjumpai si Raki? Katanya memperebutkan harta karun. Harta karun? Kau kan tahu sendiri, si Raki seorang berandal. Pasti dia yang bikin gara-gara. Mau merampok harta Anjani. Karena katanya Anjani punya harta karun yang berlimpah-limpah. Oh iya. Harta karun dari mana? Aku sendiri tidak begitu jelas. Sebab dia bercerita agak kacau sebab menderita luka-luka. Menarik juga persoalannya. Aku jadi ingin tahu. Datang saja ke rumahnya. Ya. Pangeran kenal dengan Lasmini? Bukan kenal lagi. Sebab dia adalah bekas pacar saya. Apa? Bekas pacar? Iya. Saya berpacaran dengan Lasmini. Cukup lama. Wah, saya tidak mengira sama sekali. Saya ingin sekali bertemu dengan Anjani. Tapi apakah dia masih kecil? Atau sudah gadis? Dan apakah juga cantik seperti ibunya? Sudah besar, Pangeran. Sudah jadi seorang gadis yang cantik. Oh iya? Kalau begitu, saya harus ke Gunung Lawu. Anjani tidak ada di Gunung Lawu, Pangeran. Bagaimana, Tabib? Kenapa dia tidak ada di Gunung Lawu? Menurut Sirakin, dia bertarung dengan Anjani di mana? Di mana begitu ya? Saya lupa lagi. Lebih baik kau tanyakan langsung pada Siraki. Baiklah. Ayo, Pangeran, kita ke rumah Siraki. Baik. Siapakah anak muda ini? Kenapa dipanggil pangeran? Sebab gelar pangeran hanya untuk putra raja. Apakah Ananda ini putra raja? Raja dari kerajaan mana? Begini. Ya, nanti sajalah, Tabib. Nanti kau juga akan tahu sendiri. Itu rumahnya Pangeran. Rumah Raki? Benar. Mari kita turun dari kuda. Iya. Ya. Raki, buka! Sedang tidur barangkali. Iya. Lebih baik langsung saja. Mari. Kebetulan tidak dikunci. Mau apa kau, Pak Gurinda? Sabar. Kenapa kau mencabut golok? Mau apa masuk ke rumahku? Simpan dulu golokmu dan masukkan ke dalam sarung. Mau apa? Kau luka-luka, badanmu lemah. Meskipun kau memegang golok, sekali tendang, kau akan roboh. Nah, lebih baik kau simpan golok itu dan kita bicara baik-baik.
Nah, sekarang duduk. Jangan berdiri terus. Nanti kau sempayongan, lalu ambruk. Perkenalkan, ini junjunganku, Pangeran. Pangeran? Iya. Anak raja ya? Ya, tapi bisa juga. Sebab mukanya ganteng, kulitnya bersih, dan pakaiannya rapi. Tapi raja dari kerajaan mana? Kau tidak perlu tahu aku anak raja dari mana. Ya, nanti kau akan tahu sendiri. Lalu mau apa ke sini? Mau menyuruh aku merampok? Aku sedang sakit. Nanti saja kalau aku sudah sembuh. Tapi kalau mau memberi uang sekarang, ya sini. Mana uangnya? Nih. 1 ringgit. Lumayan. Tapi masih kurang. Aku biasa dibayar 10 ringgit. Oh, gampang. Nanti aku tambah. Tapi sebelumnya kau harus menjawab dulu pertanyaanku. Pasti kau akan... Pangeran. Terhadap seorang putra raja, kau ngomong seenaknya. Kau seenaknya. Pangeran begitu. Tidak apa, Paman Gurinda. Biarkan dia mau menyebut aku apa. Terserah. Yang penting keterangan dari mulutnya. Iya, Pangeran. Tapi Pak Gurinda benar juga. Sekali-kali aku harus sopan. Aku akan menyebut pangeran saja, biar enak. Ya, boleh. Tapi kalau tidak dibayar, biar anak raja, aku sikat. Jangan tertawa. Aku si Raki, penjahat bayaran. Tidak pernah main-main. Bunuh beneran. Iya, aku percaya. Pasti pangeran mau menyuruh aku merampas harta karun, kan? Merampas harta karun? Alah, jangan pura-pura. Siapa yang tidak tergiur oleh harta karun yang berlimpah-limpah seperti itu? Kau benar. Tapi aku bukan mengincar harta karunnya, tapi mengincar orangnya. Orang yang memiliki harta karun itu. Pemiliknya. Sudah mati. Sudah mati? Pemilik harta karun itu Lasmini. Dan Lasmini sudah mati. Katanya Lasmini punya anak. Ya, namanya Anjani. Nah, yang aku maksud Anjani. Kenapa kau tertawa? Dasar anak muda. Bukan hartanya yang diincar, tapi orangnya. Mentang-mentang orangnya cantik ya. Itu adalah urusanku. Kau tidak perlu tahu. Sulit. Sulit? Terlalu hebat. Hebat apanya? Ilmunya banyak. Dikjaya maksudnya? Ya, Dikjaya. Pantas kau yang kalah. Enak saja. Jangan bicara sembarangan ya. Buktinya kau luka-luka. Aku dikeroyok. Dikeroyok? Iya, oleh Anjani dan 2 orang kawannya. Namanya Danti dan Suli. Begitu. Kedua temannya itu masih muda. Sebaya dengan Anjani, bukan? Iya. Kalau begitu, di Gunung Lawu Anjani tidak tinggal sendirian. Gunung Lawu? Iya, kenapa kau terkejut? Tempat tinggal Anjani bukan di Gunung Lawu. Bukan di Gunung Lawu? Sudah lama banget. Semenjak Lasmini meninggal, Anjani pindah ke Bukit Lejar. Dari Bukit Lejar, pindah lagi ke Taman Keraton Indraloka. Iya, benar Pangeran. Saya lupa. Saya pernah mendengar Anjani pindah dari Gunung Lawu. Tapi pindahnya kemana saya tidak tahu. Ternyata ke Bukit Lejar. Lalu ke Taman Keraton Indraloka. Di mana Bukit Lejar itu? Dan di mana Taman Keraton Indraloka itu? Kalau Bukit Lejar, saya tahu. Tapi Taman Keraton Indraloka tidak tahu. Bukit Lejar di mana? Di wilayah wetan. Lalu Taman Keraton Indraloka, apakah kau tahu, Raki? Tahu. Nah, di mana? Di Gunung Timbang. Gunung Timbang. Di mana itu? Waduh, jauh itu. Iya, tapi jauhnya itu di mana? Ya, di daerah utara, termasuk ke wilayah Kerajaan Niskala. Iya. Baiklah, Raki. Terima kasih atas keteranganmu. Nah, Paman Gurinda. Iya. Saya akan segera berangkat mencari Anjani. Untuk apa, Pangeran? Bukankah kita harus memusatkan pikiran bagi rencana kita? Melepaskan diri dari kekuasaan kerajaan Madangkara. Nah, janganlah Pangeran merepotkan diri dengan hal-hal yang tidak terlalu berguna, yang tidak ada hubungannya dengan perjuangan kita, Raden. Mencari Anjani hanya akan membuang-buang waktu saja, Pangeran. Paman salah. Salah? Iya.
Paman kurang jeli di dalam memandang sebuah peluang. Peluang? Maksud pangeran? Paman lupa rupanya bahwa Anjani menyimpan harta karun yang tadi dikatakan oleh si Raki. Berlimpah-limpah, Paman. Nah, kita bisa memanfaatkan harta karun itu untuk keperluan kita selama menyusun rencana, Paman. Pangeran mau merampas harta karun dari tangan Anjani? Iya, memang. Tapi caranya lain, Paman. Caranya lain? Saya akan memacari Anjani. Kenapa tidak, Paman? Saya yakin Anjani pasti akan jatuh cinta pada saya. Rupanya pangeran pinter juga bermain cinta. Ya, begitulah, Paman. Itu Desa. Iya, Desa. Tapi tidak usah berteriak. Aku sampai kaget. Aku tidak berteriak-teriak. Iya, soalnya telinga kamu itu rusak. Kalau tidak berteriak, tidak kedengaran. Kalau ngomong biasa, katanya berbisik. Oh iya. Desa apa itu ya? Mana aku tahu. Kesini saja baru sekarang. Sama. Monyong. Ayo jalan terus. Iya, jalan terus. Tapi pelan-pelan. Apakah aku berjalan terlampau cepat? Cepat sih tidak, cuma terburu-buru. Oh ya? Iya, Raden. Kalau berjalan cepat banget. Kami berdua ketinggalan terus ya. Kalian harus bisa berjalan dengan cepat, supaya cepat sampai ke tujuan. Tapi kami kan tidak punya ilmu, jadi tidak bisa berjalan cepat seperti Raden. Untuk bisa berjalan dengan cepat dan tidak mudah capek, tidak usah pakai ilmu. Cukup dengan latihan. Latihan? Ya, latihan jalan cepat dengan rajin tiap hari. Pasti bisa. Caranya bagaimana? Atur nafas yang baik, atur irama langkah kaki dengan tetap. Jangan berubah-ubah. Kadang-kadang terlalu cepat, kadang-kadang terlalu lambat. Tapi harus mempertahankan irama langkah dengan teratur dan tetap. Mana bisa, Raden? Maksudmu? Kalau jalannya menanjak, pasti langkah kaki kita akan perlahan-lahan. Tapi kalau jalan menurun, pasti akan cepat. Apalagi jalan yang curam, bisa-bisa jadi berlari. Itulah tantangannya Saliwang. Di dalam keadaan jalanan yang seperti apapun, baik menanjak, baik menurun, atau mendaki lereng gunung yang terjal, juga menurun tebing jurang yang curam, harus tetap dapat mempertahankan irama langkah. Apa bisa ya? Buktinya aku bisa. Iya ya. Kalau rajin berlatih, lama-lama akan bisa. Pantas. Saya suka heran. Heran bagaimana, Dawala? Orang-orang kaum persilatan, ya, kalau mendirikan perguruan atau membuat padepokan, pasti di puncak gunung. Iya, tokoh yang dikjaya rata-rata tinggalnya di puncak gunung. Kenapa ya? Iya, padahal kalau mau kemana-mana susah. Harus menuruni lereng gunung dulu. Jauh dan berliku-liku, kabur capek di jalan. Kalau pulang juga begitu. Harus mendaki dulu. Iya. Keburu capek di tengah jalan. Coba kalau rumahnya di tempat biasa saja. Iya. Pergi kemana-mana gampang. Gampang. Tidak usah turun naik gunung. Tidak usah. Iya, buang-buang waktu dan tenaga. Iya, Bagi mereka tidak jadi masalah, Saliwang. Sebab seperti yang tadi kukatakan, dapat mengatur irama langkah dengan teratur. Bahkan karena sudah mencapai kesempurnaan di dalam berlatih, mereka bisa mendaki lereng gunung yang terjal dan tinggi dalam waktu yang singkat, tanpa merasa letih sedikit pun. Begitu juga waktu menuruni lereng gunung. Dengan mudahnya dapat meniti lereng yang curam, tanpa mengalami kesulitan. Dan dalam waktu yang singkat, sudah sampai di kaki gunung. Kalau saya ingin jadi orang yang dijaya, bisa tidak ya, Raden ya? Kenapa bisa tidak ya? Kenapa tidak? Siapapun akan bisa. Syaratnya ialah harus rajin berlatih. Iya, tidak boleh malas. Malas adalah penyakit yang berbahaya. Sebab kalau punya sikap malas, apa saja tidak akan berhasil dengan baik. Iya, Raden. Bagaimana? Gawat. Gawat bagaimana? Si Gatru tidak berdaya. Mati. Ya mati sih tidak, tapi dikalahkan dengan mutlak. Bentar memang bukan tandingan si Gatru. Iya, Bentar dengan mudah membuat si Gatru tidak berdaya. Terus, Bentar menuju kemana? Sekarang ada di desa Wagih. Dengan kedua temannya? Ya, mereka bertiga.
Temannya Bentar yang 2 orang itu, apakah mereka juga sangat dikjaya? Belum tahu sih. Sebab aku belum melihat mereka bertarung. Iya. Aku harus minta tolong kepada Iwayan Sudiana. Jangan dulu, Adipati Taruman. Sebab masih banyak jago-jago lainnya yang mau membantu kita mengalahkan Raden Bentar. Baiklah, terserah kamu Data. Berapapun biaya aku akan bayar. Yang penting, Raden Bentar harus dihalau keluar dari Bali. Iya, baik. Sepi ya? Iya, di desa manapun kalau malam hari ya sepi. Kalau mau ramai di sana saja di kota. Kotanya di mana? Ya cari sendiri atuh. Habis kamu ini ada-ada saja menanyakan kota segala rupa. Cuman tanya saja, tidak boleh. Iya pasti jauh. Besok saja kita ke sana. Sekarang sudah malam, lebih baik tidur. Ayo tidur. Sudah 2 kali orang itu lewat di sana. Ada apa Raden? Kok tiba-tiba kedua mata Raden memandang dengan tajam dan ditujukan ke arah jauh? Ada yang mengawasi kita. Mengawasi kita, Raden? Seseorang sedang mengawasi rumah ini. Siapa, Raden? Aku belum tahu. Orangnya ada di mana? Ada di jalanan sana. Saya tidak melihat apa-apa. Semuanya gelap, Raden. Iya. Dari tadi kita duduk di serambi depan rumah sewaan ini, yang terlihat gelap melulu. Malam ini memang cuaca sangat gelap. Dan hal itu sangat menguntungkan bagi mereka untuk melakukan pengawasan terhadap. Raden melihatnya? Iya. 2 kali orang itu lewat di jalanan. Dia mengira aku tidak bisa akan melihatnya. Karena jarak dari sini ke jalanan sangat jauh. Dan ditambah dengan cuaca yang gelap. Mata burung hantu. Mata burung hantu? Burung hantu kalau malam hari bisa melihat sampai ke tempat yang jauh. Juga Raden bisa begitu. Wah, berarti Raden punya ilmu mata burung hantu. Orang yang Raden lihat itu mungkin penduduk di desa ini. Baru pulang dari mana begitu? Lewat jalan di depan sana itu, begitu? Tidak mungkin begitu. Tidak mungkin, Dawala. Sebab sudah 2 kali dia lewat. Mungkin temannya si Gatru yang berkelahi dengan Raden di pantai pesisir tadi siang. Mungkin juga. Kita cegat yuk. Kau berani, Saliwang? Berani. Jangan sok jago. Dibentak sekali oleh penjahat itu, kamu bisa terkencing-kencing. Kan ada Raden Bentar. Kalau ada apa-apa, Raden Bentar yang maju. Kita tidak usah bertindak apa-apa sebelum orang itu yang lebih dulu bertindak. Iya. Nguap keras banget dan mulutnya lebar banget. Aduh, ada kerbau lewat. Bisa masuk tuh ke dalam mulutmu. Bagaimana kamu Saliwang? Ngantuk. Ngantuk ya ngantuk atuh. Tapi kalau menguap tidak usah keras-keras. Iya. Nah, kamu juga menguap. Iya. Tapi tidak keras seperti kamu. Kalau kalian sudah mengantuk, lebih baik kalian tidur. Supaya badan kalian yang letih sehabis menempuh perjalanan jauh bisa kembali menjadi segar. Iya. Saya tidur, udah ngantuk. Ayo Saliwang, kita tidur, yuk. Bubur. Mana tukang bubur? Kebetulan sedang lapar. Bubur lagi. Tadi sudah benar, sekarang rusak lagi. Kenapa sih telinga kamu itu suka berubah-ubah? Kalau mau tidak beres, tidak beres terus. Kalau mau beres, beres terus. Begitu. Satu mangkuk. Tidak akan cukup. Kita kan 3 orang. Jadi harus 3 mangkuk. Sana. Beli bubur. Sampai besok matahari terbit. Cari tukang bubur sana. Dawala dan Saliwang sudah tidur. Baiklah,
aku juga akan pura-pura tidur. Aku ingin tahu apa yang akan diperbuat oleh orang yang mengawasi rumah ini. Repa, Etan, jangan pukul. Kau Laka? Ayo masukkan lagi golokmu itu. Kau membuat aku kaget setengah mati. Hampir saja golok aku ini makan korban. Korban teman sendiri lagi. Ya kau kan sudah tahu kalau aku mau datang ke sini melihat kau yang sedang mengintai Raden Bentar. Iya, tapi kedatangan kau membuat aku kaget. Sedang tegang, sendirian di tempat yang gelap. Tiba-tiba pundakku ada yang menepuk dari belakang. Tentu saja aku kaget setengah mati. Iya. Bagaimana keadaannya? Tadi mereka, Raden Bentar dan 2 orang temannya, duduk-duduk di serambi depan rumah